Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazul Zahra dengan NIM 231010530808 dari Fakultas SDM jurusan Sumber Daya Manusia Universitas Pamulang. Tujuan saya di sini untuk membuat tugas, yaitu memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Perekonomian Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi mengenai pendapatan nasional, mulai dari pengertian, metode perhitungan, hingga studi kasus penerapannya yang ada di Indonesia. Selanjutnya kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu di sini ada namanya pendapatan nasional. Pendapatan nasional itu secara sederhana bisa dipahami sebagai total pendapatan yang dihasilkan suatu negara dalam satu periode. Biasanya dalam satu tahun, pendapatan ini berasal dari seluruh kegiatan produksi barang dan jasa yang terjadi dalam perekonomian. Karena itu, pendapatan nasional sering digunakan untuk melihat seberapa baik kinerja ekonomi suatu negara dan bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Pendapatan nasional juga punya peran yang sangat penting. Dari pendapatan nasional, kita bisa melihat nih, apakah perekonomian suatu negara mengalami pertumbuhan atau justru mengalami perlambatan. Lalu, data pendapatan nasional juga membantu pemerintah dalam melihat struktur ekonomi, sektor apa yang paling dominan, dan kebijakan apa yang perlu diambil untuk mendorong pembangunan. Lanjut, dalam praktiknya, pendapatan nasional dapat dihitung melalui 3 pendekatan. Yang pertama, ada pendekatan produksi, yaitu dengan melihat nilai tambah yang dihasilkan dari berbagai sektor ekonomi, seperti pertanian, industri, dan jasa. Nah, yang kedua yaitu pendekatan yang menghitung pendapatan nasional, yaitu berdasarkan balas jasa faktor produksi seperti upah tenaga kerja, sewa, bunga modal, dan keuntungan pengusaha. Lalu yang ketiga yaitu pendekatan pengeluaran, dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran dalam perekonomian, mulai dari konsumsi rumah tangga, lalu investasi, terus pengeluaran pemerintah, hingga selisih antara ekspor dan impor. Selain metode perhitungan, pendapatan nasional juga memiliki beberapa konsep penting seperti GDP, GNP, NNP, NNI, PI, dan DI. GDP atau yang disebut dengan produk domestik bruto menggambarkan nilai seluruh barang dan jasa yang diproduksi di dalam wilayah suatu negara. Sementara itu, GNP mencakup hasil produksi warga negara, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Konsep-konsep ini digunakan untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi perekonomian suatu negara itu sendiri. Sebagai contohnya, yaitu penerapan pendapatan nasional. Kita bisa melihat nih kondisi perekonomian Indonesia. Indonesia menggunakan GDP sebagai indikator utama untuk mengukur pendapatan nasional. Struktur GDP Indonesia didukung oleh beberapa sektor utama seperti industri pengolahan, perdagangan, pertanian, dan sektor jasa. Seperti pada studi kasus yang ada di Indonesia, yaitu saat pandemi COVID-19. Pendapatan nasional ini kan Indonesia sempat mengalami penurunan ya, karena aktivitas ekonomi melemah, konsumsi masyarakat menurun, sektor pariwisata dan perdagangan terdampak cukup besar, sehingga pertumbuhan ekonomi ikut melambat. Gimana sih cara mengatasinya? Cara mengatasinya yaitu pemerintah melakukan berbagai kebijakan pemulihan, seperti meningkatkan belanja negara, memberikan bantuan sosial, serta mendorong UMKM dan investasi. Lanjut, setelah pandemi, kondisi ekonomi Indonesia mulai membaik.
konsumsi masyarakat perlahan pulih, investasi meningkat, dan juga ekspor komoditas juga ikut mendorong pertumbuhan ekonomi. Jika dilihat dari pendekatan pengeluaran, konsumsi rumah tangga, dan pengeluaran pemerintah menjadi faktor utama yang mendorong peningkatan pendapatan nasional Indonesia. Namun, perlu dipahami bahwa meningkatnya pendapatan nasional belum tentu menunjukkan kesejahteraan yang merata. Karena masih banyaknya ketimpangan pendapatan antar wilayah dan antar kelompok masyarakat. Oleh karena itu, pendapatan nasional tidak hanya digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai bahan evaluasi dalam menciptakan pembangunan yang lebih adil, sejahtera, dan berkelanjutan. Sebelum kita mengakhiri materi dari pendapatan nasional, sebagai penutupnya dapat disimpulkan bahwa pendapatan nasional merupakan indikator penting dalam menggambarkan kondisi dan kinerja perekonomian suatu negara. Melalui pendapatan nasional ini, kita dapat melihat nih tingkat pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat secara umum. Dengan memahami konsep dan perhitungan pendapatan nasional, diharapkan kita juga dapat lebih memahami dinamika perekonomian Indonesia dan peran si pemerintah dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan merata. Demikian penjelasan dari saya. Sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.